Halo semua, berikut ini kita masuk ke episode 22, di mana saya dan Anda semua akan bahas Asing Awit. Oke, kita mulai. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Jadi, kita melanjutkan bahasan yang ada di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sempat singgung Asing Awit ya, pakai konsol. Tapi sebetulnya kalau konsol itu Asing Awit itu mungkin tidak terlalu terlihat ya benefit realnya ya, karena kalau kita mau discuss blocking dengan non blocking itu tentunya agak susah ngebayanginnya, karena kalau konsol itu kan dia tidak ada UI-nya, dan kedua ya biasanya yang namanya konsol itu cenderung sequential ya, jadi kayak scripting itu dia jalan terus, tapi ya akhirnya susah ngebayangin. Dan kalau kita ingin menjelaskan Asing Awit, tentunya harus ada sesuatu yang berhubungan dengan secara visual. Dan di episode ini kita akan coba gali bersama-sama Asing Awit detailnya. Dan saya hanya akan fokus ke contoh-contohnya dulu. Walaupun nanti saya mulai jelaskan apa saja sih sebetulnya yang menjadi ide awalnya si Asing Awit itu. Jadi ini akan jadi minimal 2 bagian detailnya, tapi bisa jadi akan ada bagian ketiga dan keempat. Kita lihat aja apakah masih ada waktu atau tidak untuk membahas ini. Dan semoga tidak ketemu masalah yang aneh-aneh, karena saya sendiri juga mempersiapkan ini untuk memastikan ide yang akan saya presentasikan dan yang saya sampaikan itu benar-benar bayangannya itu tepat dan konteksnya tepat, butuhkan waktu lama gitu. Dan kita lihat aja, kalau memang butuh waktu agak lama, mau nggak mau ya akan ada kemungkinan di beberapa episode berikutnya jadinya seminggu sekali. Tapi kita lihat seberapa cepatkah saya bisa mempersiapkan dan menjelaskan ini ya. Tentunya nggak cuma menjelaskan, tapi juga mempersiapkan contoh code-nya dan konsepnya. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting ya, begitu kita melangkah yang namanya Asing Awit, tidak semudah kalau kita yang kita lihat di demonya di video sebelumnya ya. Karena itu tadi, kalau konsol tidak ada urusan sama UI. Konsol cenderung konteksnya hanya satu, thread yang running saat itu sudah selesai gitu. Mungkin kalau dia ada thread lain, tetap dalam konteks yang sama. Konteks itu apa? Jadi akan lebih mudah sekali lagi untuk melihat detail jalannya si contohnya si Asing Awit ini. Oke, kita mulai sekarang dari tutorial belajar.net mulai dari jam 9 bersama saya Riawan Kusumawarono. Dan kita mulai. Ini adalah tentang saya. Sudah siap ini. Tinggal nanti saya pause-pause sedikit lah. Karena ini yang nama channelnya juga sudah berubah. Dan mungkin waktunya ini fotonya saya ganti ya. Misalnya mungkin ada foto saya sambil ada logonya Visual Studio, nanti kita lihat lah. Tapi itu perkara yang remeh ya. Tapi yang penting adalah upload mic-nya ini memang harus diupdate. Dan seperti biasa tinggal masuk ke halaman depan channel dan silakan dilihat itu yang video yang sudah saya siapkan. Sekarang kita langsung aja masuk ke Visual Studio dan kita lihat demonya bareng-bareng. Oke. Nah, sekarang oke, di sini kita tetap pakai WinForms ya. Jadi contoh yang di video sebelumnya saya kembangkan lagi.
Selain ada button untuk simulasi run synchronous process, kemudian ada run asynchronous process. Dan run async process, kalau kita mau interrupt sambil tidak hanya interrupt sebetulnya, bagaimana supaya kita menghindari masalah cross thread, nanti saya demokan. Dan satu hal lagi yang menarik, bagaimana kita bisa mensimulasikan kalau kita ada metode yang asinkronus, tapi kita jalankan secara sinkronus. Oke, kita jalankan sambil refresh ya teman-teman. Ini mana tombol play-nya? Ini di bug-nya harusnya di bawah ya. Oh, karena dia nggak cukup. Ya, ini karena nama projectnya hurufnya banyak. Coba ini saya arrange dulu. Nah, ini dia. Ada kelihatan nongol tombol play-nya. Saya butuh ini ya teman-teman. Play, konfigurasinya debug. Nah, ini CPU-nya kita biarin aja. Karena ini default ya teman-teman. Dan kita jalankan. Oh ya, saya ingatkan lagi, ini WinForms yang jalan di .NET Core. Ya, WinForms yang jalan di .NET Core. Kenapa kok ikonnya biasa-biasa saja? Oh, sorry, ini yang web. Yang ini maksud saya. Nah, kita jalankan. Ya, ini .NET Core ya, .NET 9. Oke. Timernya tetap saya biarkan nyala untuk menjelaskan dan mendemokan kalau yang namanya sinkronus by default dia selalu blocking. Kalau asinkronus dia tidak blocking. Begitu juga dengan nanti kita demokan run async process in crossing UI thread ya. Dimana waktu kita klik ini dia akan ubah teksnya ini. Dan logic yang merubah teks ini ada di dalamnya metode yang asinkronus itu. Tapi kita coba refresh yang kita lihat di video sebelumnya. Run synchronous process. Dan ini akan mengganggu jalannya si timer ini. Kita klik. Semoga lancar. Nah, ini kita lihat ya. Timernya berhenti dan tidak seberapa responsif ya. Ini kita geser-geser. Nggak bisa. Oke. Sambil kita tunggu si timernya itu selesai ya. Bukan timer sebetulnya, thread sleep-nya selesai ya. Kita lihat di sini tidak ada sesuatu yang signifikan ya, tidak ada sesuatu yang istilahnya itu aneh-aneh ya. Pemakaian memori tetap segini. Nah, ini dia sudah selesai, dia kembali lagi nih timernya. Jadi teman-teman lihat itu ada bedanya gitu ya. Kemudian kita jalankan yang asynchronous process. Nah, ini tetap jalan timernya. Nggak ada masalahnya. Nah, kemudian sekarang kita jalankan run async process synchronously. Pasti dia akan terganggu lagi nih timernya. Kita klik di 4853. Nah, kita tunggu sebentar ya. Jadi seolah-olah yang task.delay yang ada kita bahas sebelumnya itu begitu dia jadi sinkronus, efeknya jadi kurang lebih hampir sama ya dengan thread sleep. Nanti kita akan bahas detailnya di video berikutnya. Nah, ini sekarang dia jalan lagi. Kemudian yang tidak kalah menariknya, run async process in crossing UI thread ya. Ini label kebetulan isi teksnya sama dengan nama di logiknya ya, LBL run async. Kemudian kita klik ini, ya tetap timernya tidak terganggu ya teman-teman. Nanti kalau dia setelah selesai jalanin si async metodenya, dia akan update teksnya. Sekitar 30 detik ya kemarin itu saya coba itu. Nanti kita akan lihat code-nya
setelah ini. Kita tunggu sebentar. Nah, contoh asynchronous process debug finish task.delay. Walaupun saya panggil metode yang baru ini, karena yang lain-lainnya tidak ada masalah UI thread, yang ini ada masalah UI thread. Karena saya waktu di metodenya dia jalanin asing ini, dia update teksnya si label. Mari kita lihat code-nya. Saya tutup. Dan ini dia code-nya. Jadi async in cross thread ya. Kalau diklik dia jalanin metode ini, tetap dia await. Nah, yang menarik itu implementasi si metode ini. Jadi dia tetap sama-sama task.delay ya. 30 detik. Karena delay itu parameternya ini berupa integer ya. Jadi kalau 30.000 berarti 30 detik. Karena 30.000 milisecond sama dengan 30 detik. Kemudian ini ada sesuatu yang menarik. Ada pengecekan. Kalau labelnya itu invoke required, maka dia jalankan ini. Jika tidak, maka dia akan jalankan yang ini. Nah, kapan ini di-execute, kapan ini di-execute, tergantung pada saat itu apakah dia perlu invoke. Kalau dia perlu invoke, berarti dia jalankan prosesnya, ya, membutuhkan adanya suatu delegate. Walaupun ini kita cuma sekedar ngeset, oh teksnya dikasih ini gitu, tetapi akan ada kemungkinan dia di sini atau juga akan ada kemungkinan dia di situ. Tergantung pada saat itu UI thread-nya kondisinya bagaimana. Dan satu lagi ya teman-teman, kita tidak bisa secara umum ya, secara by default ya, kita tidak punya kontrol secara penuh karena si konteksnya kita waktu ngeset UI thread ini ya, bukan ngeset UI thread sebetulnya, waktu kita masuk ke UI thread, ngeset property text-nya si label ini, dia udah beda konteks dengan waktu kita panggil task.delay. Jadi kita coba debug ya. Iseng aja, dia akan selalu masuk ke yang mana. Dan supaya mempersingkat ya, ini task delay-nya saya bikin lebih sedikit, jadi kita nunggunya nggak terlalu lama. Dan kita jalankan lagi. Kita fokus ke sini dulu. Async process in crossing UI thread. Nah, tentunya dia akan jalanin yang task delay dulu. Setelah itu dia akan jalankan yang bawahnya. Jadi task delay-nya itu harus selesai dulu. Karena scope-nya si metode ini satu scope ini, nah ternyata dia tidak butuh invoke required ya. Ini dia false, maksudnya langsung ke sini. Tapi sebetulnya waktu pengecekan ini itu seingat saya ya, banyak hal yang dilakukan ya. Kita coba, kita kasih ini, harusnya ini tetap bisa sampai di box source code-nya ya. Semoga tetap akan nongol. Jadi kita klik lagi. Harusnya nggak terlalu lama karena 20 detik. Sambil tunggu. Oke, ini saya guess. Ya masuk dia. Kita coba step into. Step into-nya mana? Harusnya masuk ke source code-nya. Ya, nggak masuk ya teman-teman. Oke. Kalau sebelumnya itu saya coba kadang-kadang dia akan masuk ke sini. Info required. Tapi ini sepertinya akan masuk ke nggak perlu pengecekan info required. Tetapi kalau kita langsung set ini exception. Oke, kita stop. Dan tentunya sebelum saya rubah-rubah ini, yang code yang ini saya
komen dulu. Dan ini saya copas, jadi langsung kita set property text-nya si label. Ini akan exception. Jadi kita jalankan lagi. Kita berhenti di sini. On async process in crossing UI thread. Oke. 20 detik harusnya tidak usah nunggu terlalu lama. Nah, ini masih bagus ya, si timernya ini masih jalan. Oke, dia masih jalan. Sekarang sambil kita klik-klik yang lain ya. Misalnya kita klik yang mana ini, synchronous process gitu. Wah, ini lucu ini. Jadi ya saya nggak ketemu error. Harusnya itu error. Oke, dia timernya jadi berhenti alias prosesnya blocking. Jadi thread sleep itu harus hati-hati ya teman-teman. Kalau dia dipakai sembarangan, itu akan menimbulkan kesan seolah-olah performanya turun ya. Karena dia ada blocking itu. Kita klik lagi dari 54. Nanti, nah ini kalau salah 20 detik apa 30 detik ya. 30 detik berarti ya dia jadinya misalnya 13.58 dan 25 atau 26 detiknya itu. Kalau saya nggak salah hitung. Oke, 25, benar. Ini kita jalankan lagi. Crossing UI thread-nya. Sepertinya nggak ada masalah ya. Oke. Kok aman-aman terus? Nah ini. Nah ini. Kok aman-aman terus? Oke. Tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa coba. Sekarang kalau debugnya saya matikan. Karena kalau yang asynchronous process cross start ini tidak saya jalankan di awal-awal ya, dia ada tendensi akan exception gitu. Oke, ini sekarang run asynchronous process. Nah, ini supaya kita tahu dia jalan atau tidak ya, mungkin akan lebih mudah kalau kita tampilkan sesuatu yang akurat gitu. Jadi sebentar, tentunya di scope-nya si button ini ya, kita tambahkan label lagi. Sama juga yang ini ya, delay time sama dengan langsung aja di sininya time.time to string. Ini kasih string interpolation pastinya. Oke, dan kita di baris baru biar enak ngetiknya. To string, dan kita kasih format di mana dia hour ya, minute yang 2 digit ya. Minute. Kalau besar tuh month. Ini bagusnya ini ada bantuan. Kemudian SS second. Oke. Ya. Di sini kita bisa ganti
melihat ini, dia akan selalu ganti karena ada string interpolation ini ya. Oke. Dan kita tambahkan satu label lagi di desainernya, asynchronous process. Ini kita tambahkan label. Kalau yang ini pasti blocking, langsung kelihatan di sisi si timernya itu. Dan sekarang mana itu label? Run asynchronous process. Di mana label ini? Oke. Oh, ini bukan teksnya sebentar, tapi nggak apa, kita copas saja langsung. Ya, run async process. Dan untuk kita klik, async process, text. Kemudian yang tadi aja dicopas juga. Bread. Sama dengan biasanya sih harusnya kalau dia setelah jalanin await dia begini sih belum tentu cross thread juga, tapi kita jalankan. Kita coba. Oh, benar. Oh ya, saya kurang titik koma, teman-teman. Oke. Nah, ini masih kayak gini, tapi nggak apa-apa. Dan kita jalankan dengan proses ini. 30 detik dia akan set ini. Mungkin saya harus set yang lebih cepat lagi ya. 30 detik nunggunya ternyata lumayan. Label run async process. Oke. Dia finish di sini. Yang ini sepertinya saya nggak nemu masalahnya lagi. Tapi akan ada selalu kemungkinan itu tetap possibility dia cross thread ya, teman-teman. Kita ini dia blocking. Nggak apa, kita sambil klik gini. Kalau yang blocking setelah itu asynchronous process gimana? Saya kemarin juga waktu ngejalanin ya kadang timbul, kadang enggak gitu. Kadang timbul, kadang enggak. Tentunya mungkin bisa jadi ini PR buat saya supaya ini harus timbul terus. Karena cross thread itu bukan masalah yang sederhana. Seperti yang tadi saya bilang, kendalinya itu bukan di kita ya teman-teman, tapi ya di waktu si threadnya itu apakah dia itu melewati boundary atau batasannya si threadnya WinForms ya, UI thread atau tidak gitu. Sekarang kita setting lagi ini. Iya. Oke. Tidak kejadian. Kalau misalnya saya demoin ini, teman-teman beranggapan nggak perlu ngecek. Belum tentu. Kita ambil aja code ini ya. Terus teman-teman coba sendiri. Akan ada satu kondisi ketemu begitu. Nah, permasalahan berikutnya yang menarik ya tentunya kalau sempat ya akan saya coba demoin untuk selalu dia cross thread. Apakah atau kondisi apa saja yang menyebabkan dia akan selalu cross thread?
Tentunya nggak bisa sembarangan. Karena apa? Karena secara kontekstual, dari ada kata-kata pengecekan info required itu aja berarti dia sudah beda konteks. Ya, dia sudah beda konteks. Oh ya, dia nih blocking. 30 detik harusnya juga nggak terlalu lama nunggunya. Oh ya, dia akan beda. Sebetulnya ada cara gampang ya teman-teman untuk ngecek apakah dia itu di UI thread atau tidak. Tapi ya kalau konteksnya udah campur-campur ini seringkali belum tentu semudah itu ya teman-teman. Ini await test delay atau sebentar, misalnya kita cek asynchronous prosesnya ini panggil di mana aja. Di dua tempat ini ya teman-teman. Kita coba yang waktu run async. Nah, waktu run async var current thread ya, kita kasih nama begitu aja, thread.currentthread.manage.id. Ini GUID ini. Oh enggak ya, di ID. Oke. Sarannya use ini. Oke. Environment.currentManageThread.id. Boleh. Environment. Nah, current UI thread-nya adalah tentunya di sini. Nah, ini dia. Sebentar. Kita cek dulu propertinya nggak ada. Thread. Bikin critical region. Coba kita cari di dokumentasinya. Ini start new ya. Kita buka aja baru. Tab baru dan kita cari. Get current UI thread. Ini dia. Windows UI SAML. Core dispatcher. Dia langsung masuk ke kelasnya thread. Propertinya apa? Oke, dia current UI culture. Ya, memang biasanya sih ada current culture sama UI culture. Oke, ini kita jadikan PR ya. Sebetulnya agak sedikit di luar skopnya ini, tapi untuk membantu pengertian kita kalau beda konteksnya threadnya. Tapi nggak apa-apa, karena memang UI thread dan thread biasa itu konteksnya beda. Atau kita coba cari di Bing. Get current UI thread dan ID ya, mungkin. How to tell if current thread is the UI thread? How to tell? Ini sih tidak portable ini solusi ini. Get current thread, get GUI thread info, itu sih punyanya Win API. How to determine
Ini ada yang nanya, tapi ini hanya dispatcher itu WPF ya teman-teman. Oh, berarti logic yang tadi saya pakai itu tetap. Kalau ini berarti invoke required dia harus non UI. Kalau invoke required yang false langsung dia UI ya, karena konteksnya tetap ini. Ya. Kejawab lah. Nah, permasalahan selanjutnya, apakah ini UI thread atau tidak? Itu make sense nggak dari sisi konteks lain WinForms? Tentunya sih jawaban gampangnya adalah beda konteksnya dan belum tentu itu make sense. Seperti kalau misalnya kita mau mencoba mengimplementasikan async wait di sisi misalnya ASP.NET Core. Sebenarnya banyak ya teman-teman variannya itu. Ada sebagai WinForms, WPF ya, sama kalau itu ya. Ada sebagai ASP.NET Core konteksnya, ada juga sebagai Azure Functions. Tapi kita untuk episode ini kita tidak bahas itu. Kalau konteksnya sebagai Azure Functions tentunya beda. Gitu. Jadi teman-teman bisa nanti coba code saya, kejadian nggak? Dan kita sudah bisa memberikan contoh dan kita lihat bahkan async bisa dibikin sinkronus ya. Tapi kita harus ingat satu hal, ini hati-hati ya. Kalau kita jadikan ini sebagai sinkronus, cara ini get awaiter, get result ini belum tentu ya, sekali lagi belum tentu reliable. Karena ada banyak, kalau teman-teman lihat di Stack Overflow, di forum-forum, ada kemungkinan ini possibility untuk deadlock. Untuk yang contoh saya tentunya sangat sederhana, nggak bakal deadlock semudah itu. Tetapi kalau misalnya ini si WinForms-nya ini ada, misalnya ada background proses yang dia katakanlah selalu secara periodik dia get data. Kalau di Windows Forms itu ada yang namanya background worker. Setahu saya dia juga bisa dipakai di WPF, cuma caranya beda. Tapi kalau proses itu kita pakai, nah ini jadinya async wait-nya jadi ada kemungkinan kecampur-campur dan belum tentu benar. Contoh gampang, kalau misalnya task.run ini saya ganti implementasinya dan kita paksa supaya si contoh ini itu di-execute tetapi sekalian ditungguin gitu, udah wait gitu. Contoh synchronous proses, terus kita paksa ini tunggu gitu. Ini akan menimbulkan ngehang. Tapi ya kita lihat aja, siapa tahu ada temuan-temuan yang aneh-aneh. Run async process synchronously, ya ini 17.05 dan ini kita klik ini. Jadi waktu kita panggil wait ya, seolah-olah itu nggak akan pernah selesai. Tentunya nggak usah nunggu lama-lama ya kalau 30 detik ya. Sambil nungguin ini, kita kasih breakpoint di sini. Dan breakpoint ini nggak akan ke-hit. Ya, nggak selesai-selesai dan dia blocking, nggak bisa diapa-apain. Jadi blocking ini bukan karena ada debug lagi nyala, memang prosesnya itu keblok. Otomatis si UI-nya ini freezing ya teman-teman. Nah, kita close juga nggak bisa. Hanya bisa di end task atau ya dari Visual Studio. Tekan tombol stop ini. Ya, ini pasti sudah lewat 30 detik dan
Wait ini kita lihat komentarnya, wait for the task to complete execution. Beberapa jawaban di Stack Overflow itu belum tentu beres ya. Kalau begini, ya itu tadi, nggak selesai-selesai. Ya, karena ini tidak ada await-nya. Jadi await-nya kita ambil dulu, terus kita paksa supaya jalankan. Nah ini yang kalau kita lihat di atas .run, ada delegate yang menjalankan si contoh asynchronous proses ini. Tentunya ini kayak semacam chaining ya. Task.run ini sebetulnya dia menghasilkan task. Oke, kita komen dulu ini ya. Teman-teman sudah lihat sendiri ya. Gagal. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, nggak pakai wait aja, jadinya nggak selesai itu. Dan ngehang. Task.run ini ya mengembalikan task. Tapi task yang mengembalikan task ini adalah task yang sifatnya beda dengan kalau kita tasknya si asynchronous proses ini. Karena ini action ya teman-teman. Jadi ini ada anonymous delegate dan dia tidak ada kayak return sesuatu atau value apapun gitu. Ini yang asynchronous proses ini juga kalau kita lihat kan tidak ada proses yang mengembalikan value ya. Kita balik lagi. Task.run ini sudah ngebungkus si contoh asynchronous proses. Dari sini baru kita bisa get an awaiter. Get awaiter ini kalau kita lihat definisinya, get an awaiter use to await. Setelah kita dapat get awaiternya, ini tetap kita buka ya task awaiter. Ini ada get result. Baru itu ends the wait for completion for the asynchronous task. Nah, apakah itu kalau kita langsung gandeng itu bisa? Belum tentu. Ya, belum tentu ya teman-teman. Ini kita tutup dulu di setnya. Mana tadi? View code. Ini juga eksplorasi ya teman-teman. Karena ada yang bilang, oh nggak perlu dibungkus Pak. Oke, kita coba. Kalau nggak perlu dibungkus, apakah dia ngehang atau tidak? Maksudnya ngehang itu tidak responsif ya. Bukan hang komputernya. Kalau hang komputernya ya nggak jalan ini recordingnya. Oke, get awaiter, get result. Kita coba begini. Apakah benar dia jalan? Gitu ya. Sepertinya sudah mulai 1 jam. Bayangin kita discuss kayak gini aja lumayan. Oke, kita run asynchronous process synchronously. Ya, blocking. Kalau tidak dibungkus task.run ya, dia awaiternya itu kalau langsung dari si create contoh asynchronous process ya, jadi nggak jelas kondisinya atau state-nya gitu. Kondisi terakhirnya dia. Dan sepertinya memang nggak balik-balik dan tetap ngehang. Ini si WinForm-nya ya. Saya rasa ini sudah lebih dari 30 detik. Dan kita sama-sama lihat, nah, dia nggak balik-balik gitu. Walaupun ini sudah kita panggil get result. Jadi yang harus diingat adalah konteks yang ada task.run dengan konteks yang ada di contoh asynchronous process ini beda tasknya sebetulnya. Yang ini dia mengembalikan proxy task, yang ini langsung si ininya. Dan nggak balik-balik. Nggak bisa diinterrupt. Ini udah pasti lebih dari 30 detik. Udah pasti lebih dari 30.000 milisecond. Jadi kita stop. Oke, kita kembalikan. Yang ini akan saya komen. Jadi teman-teman kalau mau nyoba, coba silakan. Yang ini uncomment. Ini kembali normal.
Sekarang kita bahas contoh berikutnya. Semoga masih ada waktu. Kalau enggak, ini saya hanya sekilas saja. Dan detailnya mungkin kita bahas di video berikutnya. Nah, ini yang saya perkirakan akan makan lebih dari dua episode hanya untuk bahas topik ini, detail async await doang. Ini ada saya punya sampel project pakai Blazor ya teman-teman, untuk kurang lebih mensimulasikan hal yang sama. Ya ini sampelnya itu selalu lewatnya begini, dan ini pakai Twitter Bootstrap. Mungkin sekarang namanya Bootstrap doang ya, sudah nggak pakai Twitter Bootstrap, nggak ada Twitternya. Oke, jadi ini ya sampel yang bawaannya dia, weather ini juga, dan satu lagi saya bikin ada counter. Ini untuk mensimulasikan kurang lebih yang kita lihat di WinForms yang sebelumnya. Jadi ada dua button, di mana kalau yang ini, klik me ini akan nambah counternya. Kalau yang run synchronously ini akan blocking ya. Ini kita lihat timernya jalan, begitu saya klik ini dia akan ngeblok. Ini kalau udah selesai dia akan balik. Ini kalau nggak salah berapa lamanya? Di Blazor webnya, di komponen, oh bukan, di pages. Nah ini dia code-nya. Oke, run synchronous. Nah ini dia. Oke, 10. Harusnya dia balik. Nah ini dia jalan lagi. Nah kalau yang run asynchronously, dia tidak blocking ya teman-teman. Ini kita klik. Nah itu, si timer ini tetap jalan. Tapi memang ada suatu hal yang menarik ya. Kita tidak tahu kalau ini jalan atau tidak gitu. Jadi mungkin kita bisa tambah sesuatu indikator atau kita debug. Tetapi yang benar-benar selalu orang itu berusaha asynchronous by default adalah karena dia tidak mengganggu jalan prosesnya yang lain. Oke, kita lihat konturnya kok belum berubah ini. Oh, yang current time text ini on timer callback. Oh iya, belum saya tambahkan. Kita bisa tambahkan itu cepat ya teman-teman. Oke, on click. Saya bikin dulu metodenya. Nah, bagusnya ini kalau si Blazor ini ya, ada semacam interaksi antara client server yang kalau kita lihat lumayan menarik dari sisi apa? Dia, oh ini sudah dibikin sama Copilot ini. Harusnya saya nggak cheat ya. Invoke async state has change. Oke. Ini run asynchronous ini saya tambahkan di sini. Jadi harus ada add untuk membedakan dia code-nya adalah code-nya si Razer. Nah, kita panggil itu run asynchronous. Kita jalan. Ya, ini saya harus matiin lagi nih. Lupa matiin lagi setelah update Visual Studio si GitHub Copilot-nya. Oke. Kita ini sambil nunggu ini ya. Jadi bahasan berikutnya adalah kita lihat secara detail yang ada di Blazor ini. Ini asynchronous ya. Oke. Jalanin. Harusnya nggak lama-lama, 10 detik. Nggak nambah-nambah. State has changed. Komentar async. Sebentar, counter asyncnya ini.
Oke, kita lanjut mana nih, Visual Studio. Sepertinya harus di stop dulu karena counternya itu bukan counter yang itu, ternyata ini hasil generate-nya dia bikin sendiri counter async dan dinambahkan di sini. Ini oke, tapi menarik. Kalau gitu akan saya tambahkan juga ini counter async-nya ini. Saya akan sampelnya di sini. Dan ini bukan counter async. Nah, ini bagusnya yang Blazor ini ya. Seolah-olah juga integrasi dengan logiknya cukup kuat ya. Jadi intelligence-nya jalan. Jadi ini counter async. Kalau kita klik di sini ya, dia akan ke instance yang sama. Nah, ini dia highlight. Ini kenapa saya cenderung lebih suka pakai Visual Studio daripada Visual Studio Code. Karena awal-awal Visual Studio Code tidak ada apa istilahnya itu intelligence yang cukup menyatu. Kalau sekarang sudah, alhamdulillah. Tapi fitur ini sudah ada dari dulu di Visual Studio. Oke, kita jalankan lagi. Async. Nah, ini ya Blazor. Nah, kalau yang ini dia akan blocking timer yang di atas. Jadi setelah 37 mungkin ada 47 atau 48. Ya. Kalau ini dia nggak akan blocking timer yang di atas. Ini harusnya ini async. Tetap jalan ya timernya. Nah, klik-klik lagi. Tetap jalan. Tetapi karena ada round trip antara si browser dengan server, ini kalau di deploy ini belum tentu jalannya semulus ini ya teman-teman. Pasti agak berhenti gitu kan. Nah, kalau mau benar-benar ini si current time-nya ini tidak terganggu, saran saya sih sederhana. Si current time-nya ini murni dilakukan atau diterapkan dari sisi JavaScript-nya browser, bukan JavaScript-nya si Blazor. Nah, nanti setelah itu ada sinkronisasi antara JavaScript-nya dengan hasil time system yang ada di server side-nya gitu. Jadi ini ya apa istilahnya itu bisa dibilang contoh sederhana, tetapi tidak benar-benar mewakili real skenario di production. Tapi minimal, alhamdulillah saya bisa menjelaskan dan visualisasikan ya. Kalau sinkronus dengan asinkronus itu berbeda dan itu yang menjadi kelebihan asinkronus. Pertanyaan berikutnya, apakah asinkronus itu benar-benar asinkronus? Sudah kita jawab, ada jedanya tadi ya, jadi ada round trip ya. Jadi belum tentu murni asinkronus ya. Kita lihat di sini ada, oke, saya matikan dulu sebelum saya akhiri video ini. Di si Windows Forms itu ada, kita bisa ngecek ya sebetulnya, tapi kok mungkin lebih gampang lagi kita gimana ya. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya itu untuk ngecek completed synchronously atau tidak, itu bisa ngecek properti itu, tentunya si tasknya itu harus di casting ke iAsync result. Nah, permasalahannya kalau di .NET Framework ada properti itu, tetapi properti itu selalu salah karena apa? Kita lihat di sini dan di salah satu Stack Overflow juga sudah disebutkan ya. Nanti saya kasih linknya. Di source code-nya si .NET Framework itu ada. Ini jangan dilihat sebagai open source ya.
ini adalah source open, di mana source code-nya terbuka tetapi tidak open source dari sisi kita bisa forking seenaknya. Karena ini punyanya .NET Framework versi 48. Dan kita lihat di sini, completed synchronously ini diimplementasikan secara eksplisit. Dan yang tidak kalah pentingnya ini selalu return false. Dan ini getter, jadi nggak bisa di-set ya teman-teman. Nggak bisa di-set. Setiap kali kita coba baca propertinya, selalu kembaliannya adalah false. Nah, apakah ini di .NET Core itu beda? Kita lihat di video berikutnya. Ini juga mungkin seolah-olah clickbait ya. Apakah benar asinkronus itu benar jalan asinkronus? Sekali lagi, belum tentu. Karena tadi teman-teman sudah lihat di demonya yang Blazor itu ada jedanya. Kalau misalnya saya deploy ke production, itu akan semakin kerasa jedanya, terutama kalau koneksinya kita agak lemot. Nah, pasti akan makan waktu 2-5 detik untuk menunggu sampai selesai round tripnya. Apakah itu Ajax atau tidak, itu tentunya akan pembahasan yang berbeda. Tetapi prinsipnya sama, karena Ajax itu asynchronous JavaScript XML, di mana dia murni mengandalkan JavaScript dan asinkronusnya ya, infrastruktur asinkronusnya untuk memastikan supaya kalau ini saya jalankan lagi, kalau ada apa istilahnya itu round trip ya, kalau ada bolak-balik dari server ke klien, setelah itu klien ke server, setelah itu dari server ke klien, itu tidak harus merefresh satu halaman ini. Jadi kalau kita klik lagi nih di sini ya, run asinkronusnya, kita lihat ini si timer ini akan ada kayak semacam berhenti dikit gitu. Begitu dia mau merefresh ini. Nah, ada sedikit jeda. Ini di komputer saya, ini di lokal saya. Tapi begitu ini di deploy ke production, berbeda kondisinya. Tapi minimal ya kita bisa lihat tidak separah kalau kita jalankan secara sinkronus, di mana ada kesan si user itu harus nunggu waktu yang setelah itu dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke, ini menyimpulkan bagian 1 dan kita udah lihat contohnya. Kita mulai melangkah ke konsepnya. Ada sinkronus, asinkronus, dan asinkronus yang dipaksa jalan sinkronus. Dan kalau yang contoh ini di Blazor itu kita berjalan di konteksnya ASP.NET Core, bukan UI thread. Oke. Dan kalau kita mau ngecekin UI thread apa enggak, tentunya kita nggak bisa pakai cara-caranya kalau kita pakai WinForms atau WPF. Satu hal lagi yang lebih penting adalah itu operating system spesifik. Kalau ASP.NET Core, dia akan dijamin tidak operating system spesifik, di mana dia harus bisa jalan di selain Windows dong. Misalnya di Linux, macOS. Dan kalau Android nggak ada, karena Android tidak ada server HTTP ya. Hanya bisa jalan di 3 OS itu untuk saat ini. Jadi ada Windows, Linux, tentunya Linux yang umum ya, yang distronya yang cukup banyak yang pakai seperti Ubuntu, apalagi ya, Ubuntu, CentOS, OpenSUSE atau SUSE, Red Hat, mungkin ada varian-varian kecilnya seperti Linux Mint, Alpine juga. Hanya itu, hanya sebatas itu. Sisanya seperti macOS. macOS-nya ini macOS yang supportnya lumayan ya, nggak cuma macOS yang sebelum generasi chipsetnya M2 M3, tapi juga M2 M3. Tapi itu saya nggak bisa demo ini karena saya nggak punya MacBook atau iMac. Teman-teman bisa coba deh, dijamin pasti jalan. Dan saya juga nggak bisa seenaknya mensimulasikan macOS sebagai virtual machine, karena itu menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda dari sisi hardware juga ya. Untuk saya benar-benar mau simulasikan itu, saya harus
apa ya istilahnya itu, pakai aplikasi atau tool di luar Hyper-V. Misalnya saya harus pakai punyanya apa itu, VMware Fusion kalau nggak salah. Jadi akhirnya ya harus bayar karena VMware Fusion itu tidak gratis. Ini saya bukan endorse VMware ya teman-teman. Silakan coba, silakan cek, silakan masuk ke websitenya dan dokumentasinya. Oke, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan bagian satu ini. Tentunya ada utang-utang kecil-kecil ya. Ternyata exception-nya Cross UI nggak kejadian. Tapi teman-teman silakan pull code saya, atau yang kalau belum pull di clone, dan silakan dicoba-coba. Kalau bisa saran saya jangan sekedar di clone ya, di fork setelah itu clone, supaya teman-teman yakin kalau itu adalah code-nya teman-teman, nggak cuma asal ambil dari code saya. Itu adalah best practice ya, sesuatu yang selalu disarankan kalau kita berinteraksi dengan open source yang ada di Git. Nggak cuma di GitHub, di teman-teman kalau ada provider Git yang lain ya, seperti GitLab, bahkan mungkin Azure DevOps, teman-teman fork, setelah itu coba sendiri, jangan langsung clone punya saya, kecuali kalau hanya ya eksplorasi, debug selesai. Tapi alangkah bagusnya teman-teman itu fork, dan itu juga menimbulkan semangat buat saya. Oh, repo saya banyak yang fork. Nah itu berarti orang nggak cuma ngelihat video saya tapi nyoba, dan kalau bisa nyoba videonya dilihat sampai habis. Sekian, dan jangan lupa seperti biasa ya, itu adalah sepertinya itu omongan standar para YouTuber. Kalau Anda enjoy, silahkan like, kemudian subscribe. Ketambahan kalau saya adalah tolong dibagikan ini ya, channel saya, video-video saya ke teman-teman lain. Jika memang ini berguna buat Anda, ya nggak cuma itu amalan ya, tapi juga saya yakin pasti banyak teman-teman yang mencari channel yang berhubungan dengan .NET. Karena setahu saya, sekali lagi ya, silakan koreksi saya, channel YouTube yang berhubungan dengan .NET itu satu bisa dihitung, bahkan 10 jari saya ini kayaknya nggak sampai ya. Di samping itu, kalaupun ada channel-channel yang kecil-kecil, itu biasanya hanya membahas sesuatu yang terlalu singkat, misalnya pengenalan dengan WinForms atau ASP.NET Core, hanya topik-topik tertentu saja tentunya. Karena kalau kita mau gali WinForms itu sudah lumayan besar itu. Bagaimana teman-teman bikin aplikasi di WinForms? Nggak cuma kita bikin forms, kasih button, kasih label, kasih misalnya kontrol yang lain seperti ada kontrolnya kalender dan sebagainya. Setelah itu connect ke database, setelah itu selesai. Enggak, tidak seperti itu. Karena untuk connect ke database sendiri itu ada yang namanya data binding, di mana kalau kita view masing-masing row di satu table itu dia tetap sinkron dengan database-nya, atau sinkronnya manual, itu ada teknik yang beda lagi. Sama dengan ASP.NET Core, kalau mau connect ke database ada data binding. Cuman kalau ASP.NET Core karena sifatnya web, itu nature-nya adalah stateless, jadi data binding tidak bisa dipaksa supaya always on, supaya dia ada kesannya dan ada suatu kondisi tidak blocking. Makanya di sini saya kasih keterangan ini. Oke, jangan lupa like, subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan video ini juga menandakan ya, kalau seandainya video berikutnya itu saya butuh waktu yang lebih lama, kalau yang bagian kedua ini insya Allah nggak butuh waktu terlalu lama, saya bisa on time hari Selasa. Tapi kalau yang setelah itu mungkin butuh waktu karena setelah itu saya akan coba menjelaskan gimana kita mau bikin proses yang atau kelas yang metodenya itu mengembalikan atau memastikan dia ada get awaited dan sebagainya. Jadi bisa dimanfaatkan secara asinkronus seperti yang ada di .NET. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa coding itu bahagia. Jadi sekali lagi saya tidak akan bilang happy coding, tapi coding itu adalah bahagia. Kalau happy coding berarti saya bilangnya coding itu dinikmati gitu, bukan.
Tapi karena coding itu adalah passion Anda semua, otomatis Anda bahagia kalau Anda menjalani itu dan tidak stres. Mungkin stresnya ada kayak misalnya, loh ini kok ternyata ada beda, oh ini ternyata ada error. Tapi itulah apa istilahnya itu kesenangan sesuai dengan passion Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.